Selamat pagi Oma, Opa. Kita baru saja merayakan Tahun Baru Imlek. Kita saling menyapa dengan melalui online. Dan juga kita merayakan tanggal 14 itu Hari Valentine. Di mana hari kasih sayang. Kita Oma maupun yang ada opanya, kita mengasihi satu dengan yang lain. Dan juga sesama usia indah. Biarlah pada saat ini kita mau meninggikan Tuhan dengan menaikkan pujian Allah ditinggikan. Dalam doa pembukaan. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah usia indah dengan melalui online. Kami tahu Tuhan Engkau menyertai kami senantiasa. Kami terus Tuhan bersandar kepada Engkau. Di mana pada saat ini kami boleh bersama-sama membuka hati kami, mempersiapkan diri kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan dengan pujian kami. Biarlah pujian ini boleh berkenan kepada Engkau dan boleh memuliakan nama Engkau. Siapkan hati kami, biar kami tetap Tuhan bersandar dan berserah kepada Engkau. Kami serahkan persekutuan ini Tuhan, hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bagaimana begitu baiknya Tuhan. Dia selalu menjaga kita. Walaupun dalam keadaan apapun. Banyak rintangan. Banyak halangan. Banyak penyakit sekarang di mana-mana. Tetapi Tuhan begitu baik. Tetap memelihara dan menjaga kita. Mari kita naikkan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulianya Engkau Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku meninggikan Yesus. Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Tuhan. Dia mengasihi kita. Mari kita naikkan pujian, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulianya Engkau Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Membaca bacaan Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 8 sampai 11. Matius 5 ayat 8 sampai 11. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita dan kita boleh menyimpan di dalam hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Untung, marilah kita menaikkan pujian berbahagialah. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Demikianlah pujian ini. Berbahagialah orang yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi, di mana saja, di banyak airnya, sehingga mereka boleh bertumbuh. Nah, bolehlah kita memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Untung untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Shalom, oma-oma, opa-opa, apa kabar? Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di lansia ini di GPMBRI Kelapa Gading. Yang walaupun saya menyampaikan dari
Bekasi, saya percaya tidak mengurangi sukacita kita. Kita tetap bersukacita, ya. Baik oma-oma, opa-opa, pagi ini saya mengajak oma-oma, opa-opa untuk melihat Alkitab kita di Yakobus 4 ayat 14b, ya. Yakobus 4 ayat 14b. Di sini dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saya akan ulangi. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, mari oma-oma, opa-opa, kita berdoa lebih dulu. Yuk. Bapa yang di surga, hamba menyerahkan firman-Mu ini, kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini, oma-oma, opa-opa, persekutuan lansia GPMBRI Kelapa Gading boleh dikuatkan oleh Tuhan. Dan tolong supaya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, oma-oma, saya sebelum menyampaikan firman Tuhan ini, saya mau cerita. Nah, cerita ini benar-benar kenyataan, ya. Nah, satu hari ada seorang ibu, itu umurnya hampir 70 tahun. Nah, kemudian ibu ini waktu itu nyebrang jalan, ya. Nah, pada waktu nyebrang jalan, ibu ini tidak tahu bahwa di sebelah kanannya itu ada taksi. Ya, di jalan itu ada taksi. Begitu nyebrang, ibu ini ditabrak taksi. Jebret begitu. Langsung ibu ini terpental. Ya. Nah, pada waktu terpental, ibu ini sadar, kemudian meraba-raba, ya, badannya diraba-raba, ternyata nggak apa-apa, ya. Nah, pada waktu nggak apa-apa itu, ibu ini nyebut, wah, untung aku nggak apa-apa, ya, untung aku tidak apa-apa, untung aku tidak apa-apa. Kemudian ditolong orang, pulang. Nah, kemudian pada waktu pulang itu, ibu ini masih bicara, untung saya ini kok nggak apa-apa. Nah, kemudian oma-oma, opa-opa, ibu ini lalu ingat kepada seorang bapak yang namanya Untung. Nah, Bapak Untung ini sudah lama ngajak ibu ini ke gereja. Cucunya sudah ke gereja. Nah, orang ini, ibu ini ada 7 tahun, ya, dideketin oleh Bapak Untung itu. Diajak ke gereja, Bapak Untung bercerita tentang kasih Tuhan, tapi masih tidak mau ke gereja. Nah, dengan peristiwa itu, ibu ini ingat namanya Pak Untung, kemudian dia ngomong sendiri, waduh, saya mau ke gereja. Nah, kemudian Pak Untung ini mengunjungi lagi ibu itu. Ya, tapi tidak tahu peristiwa bahwa ibu ini setelah ditabrak taksi. Nah, pada waktu kunjungan, kemudian ibu ini ngomong sendiri, ya, Pak, saya minggu mau ke gereja, ya. Wah,
Singkat cerita, ibu ini benar-benar ke gereja. Sehingga ibu ini menjadi anggota jemaat dengan setia, yaitu di GPMBRI gereja kita di Bekasi. Ya, sampai hari ini ibu ini percaya kepada Tuhan. Nah, ibu ini setia kepada Tuhan, ya. Hampir tidak pernah absen setelah percaya kepada Tuhan itu, ya. Lalu dibaptis di Kemurnian tahun lalu itu, hari lalu itu. Nah, kemudian ibu ini menjadi anggota yang benar-benar rajin ke gereja. Nah, kemudian oma-oma, opa-opa, dalam situasi COVID-19 ini, itu kan tidak boleh ikut ke gereja yang lansia ini, ya, dan ibadah online gitu. Nah, sekali waktu Pak Untung itu kunjungan ke rumahnya, tentu dengan menjaga protokol kesehatan. Nah, kemudian ibu ini menangis. Nah, saya pikir ada masalah ini. Nah, kebetulan ibu ini tinggal di rumah sendiri. Ya, diajak sama-sama anak menantunya yang baik ini tinggal di Jakarta, nggak mau. Ya, cucunya tadi sudah bekerja. Jadi sendiri di rumah ini. Nah, pada waktu dikunjungi menangis ibu ini. Nah, kemudian Pak Untung tanya, "Kenapa Oma kok nangis?" Ternyata Oma ini cerita, dia ini menangis bukan karena sendirian di rumah, juga bukan karena susah, sedih, banyak masalah. Itu sih memang, ya. Cuman ibu ini menangis karena merasakan dikasih Tuhan. Merasakan Tuhan benar-benar menganggap dirinya ini berarti, ya. Nah, merasa dirinya itu berarti, sehingga ibu ini mengungkapkan isi hatinya itu sampai nangis, saking senangnya dikasih Tuhan. Nah, oma-oma, opa-opa, ternyata bahwa kalau orang menangis itu tidak selalu orang ini mengalami masalah, sedih, susah, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Ternyata orang menangis itu juga karena sukacita. Merasa hidupnya ini berharga. Merasa hidupnya dikasihi Tuhan. Dan sungguh-sungguh orang ini menikmati bagaimana Tuhan Yesus baik kepada dirinya. Nah, ibu mengatakan, sungguh Pak, Tuhan Yesus sangat baik. Ya. Nah, oma-oma, opa-opa, memang firman Tuhan mengatakan bahwa apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap, kelihatan sebentar saja lalu lenyap. Ya. Nah, ibu ini merasa hidupnya berarti oleh karena ibu ini tahu bahwa dirinya itu diselamatkan, ya. Nah, yang pertama dia tahu bahwa dirinya dikasih Tuhan Yesus, diselamatkan, ya. Nah, dasar dari keselamatan tentu di Alkitab ini banyak ditulis bicara soal keselamatan. Nah, saya ingin mengajak oma-oma, opa-opa lihat 1 Yohanes 5 ayat 13. 1 Yohanes 5 itu ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu
supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi ibu ini merasa dirinya ini berarti, ya, berguna hidupnya setelah tahu bahwa ibu ini menjadi orang yang diselamatkan Tuhan dari maut. Ya, itu yang menjadi sukacita ibu ini pertama, ya. Nah, karena itu bagaimana dengan oma-oma, opa-opa? Kita sudah puluhan tahun menjalani hidup. Pasti oma-oma, opa-opa dan saya termasuk kategori lansia juga. Banyak hal yang kita ketahui, banyak hal yang dapat kita ceritakan kepada anak, cucu, mantu dan lain sebagainya. Ya, banyaklah hal yang kita ceritakan dalam hidup ini, baik suka, duka, manis, getir dan lain sebagainya. Tetapi hidup ini menjadi tidak berarti kalau kita tidak tahu kemana hidup kita ini setelah tiada, ya. Karena firman Tuhan tadi mengatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang kelihatan sebentar lalu lenyap. Oma-oma, opa-opa pastilah pernah masak. Kalau kita buka rice cooker kita, masak nasi misalnya, kita buka, apa yang terjadi? Itu ada asap keluar, ya. Kelihatan sebentar lalu nggak ada. Demikian hidup kita ini, ya. Alkitab mengatakan hidup manusia itu ditentukan 70 tahun. Ya, kalau kuat 80 tahun. Tapi kebanggaannya itu ya penderitaan, kesusahan. Nah, sehingga hidup yang begitu singkat ini di pemandangan Tuhan, ya Allah, kalau kita tidak tahu arah hidup kita setelah lenyap nanti kemana? Disitulah hidup ini tidak ada artinya. Tetapi kita bersyukur, oma-oma, opa-opa, bahwa hidup kita itu sangat berarti. Karena apa? Kita tahu bahwa oma-oma, opa-opa dan saya memiliki hidup yang kekal. Ya, nah di situ sukacita kita di dalam menjalani hidup. Ya, nah kembali lagi kepada ibu ini. Setelah mengalami sukacita sampai cerita nangis-nangis betapa Tuhan itu baik. Ya, nah di dalam percaya kepada Tuhan Yesus sampai oma-oma ini, ibu ini, tetangga kanan kiri itu baik sama ibu ini, ya, walaupun ada yang tidak seiman. Sekali waktu cerita bahwa tetangganya itu baik sampai makanan diantar, bahkan ada yang kasih duit. Nah, Tuhan memelihara ibu ini. Ya, Tuhan menjaga meskipun sendirian di rumah, tidak mau ikut anaknya di Jakarta, anak cucunya, menantunya, padahal mereka itu baik, tidak mau. Ya, nah kita melihat bahwa walaupun oma-oma, opa-opa hidup ini mungkin merasa sendiri, kadang-kala anak belum datang lihat kita, ya, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian seperti ibu tadi, ya. Nah, itu yang pertama. Apakah oma-oma, opa-opa masih tetap bersukacita? Ya, jangan lupa bahwa Tuhan sangat memperhatikan kita, menjaga, memelihara seperti ibu tadi, ya. Nah, kenapa kita tahu bahwa oma-oma, opa-opa dan saya mempunyai pengharapan yang pasti, yaitu kita mempunyai hidup yang kekal. Karena apa? Kasih Tuhan. Nah, setelah ibu ini percaya kepada Tuhan Yesus, ya, menjadi jemaat yang setia, jadi teladan sebagai orang tua. Nah, dia ini benar-benar seorang ibu yang rajin berdoa. Dulu tidak bisa berdoa, tidak berani, ya, berdoa.
tetapi oleh karena rasa syukurnya kepada Tuhan mulai belajar berdoa, ya. Nah, mulai berani. Kalau di ayat 1 Yohanes 5:13, kalau kita membaca ayat berikutnya ini mengatakan demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, ya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Ya. Jadi setelah ibu ini percaya kepada Tuhan, mengalami sukacita karena keselamatan, mempunyai hidup yang kekal, lalu ibu ini mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, mulai membangun doa secara pribadi, ya, sehingga ibu ini mengalami benar-benar kegembiraan di dalam mengikut Tuhan. Nah, demikian juga ibu-ibu, bapak-bapak, oma-oma, opa-opa, dan saya, ya walaupun kita ini sudah merasa bahwa fisik kita sudah mulai menurun, kekuatan kita, dan mungkin kita juga tidak banyak terlibat dalam pelayanan, tidak seperti pada waktu kita masih muda dulu. Tapi ada pelayanan yang penting dalam hidup kita, yaitu berdoa, ya. Nah, Paulus sendiri dalam pelayanannya itu bersama rekan-rekannya itu minta didoakan, oma-oma, opa-opa. Jadi doakanlah kami, ya, agar supaya pada saat kami membuka mulut bicara soal Injil, Allah mengaruniakan orang itu percaya kepada Dia dan diselamatkan. Dan oleh karena doanya orang banyak, pelayanan Paulus bersama rekan-rekannya itu membuat banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun penderitaan, aniaya, penjara dialami oleh Paulus. Nah, karena itu pentingnya oma-oma, opa-opa, dan saya itu berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani Tuhan, ya. Nah, apalagi saat-saat ini dalam masalah COVID-19 ini, kita juga tidak tahu kapan sampai masalah ini bisa selesai, ya. Tapi kita berdoa terus agar Tuhan mendengarkan doa kita, ya. Nah, hamba-hamba Tuhan juga mengalami kesulitan dalam masa-masa pelayanan saat ini, ya. Bekerja lebih keras supaya Tuhan memberikan hikmat bagaimana caranya dalam situasi sekarang ini supaya jemaat tetap dapat dilayani dengan baik. Nah, ini perlu didoakan, ya, oma-oma, opa-opa, ya. Nah, karena itu pada saat banyak yang mendoakan, maka pelayanan hamba-hamba Tuhan, baik gembala sidang, ya, guru Injil, ya, hamba-hamba Tuhan yang lain, itu dikuatkan, ya, diberikan sukacita di dalam pelayanan. Nah, itulah pentingnya oma-oma, opa-opa dalam melayani Tuhan melalui doa, ya. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan, nah, apakah hamba Tuhan itu tidak mendoakan jemaatnya? Tentu, ya, Paulus mendoakan jemaatnya. Nah, kalau kita melihat doa Paulus, salah satu doa Paulus itu doanya begini, ya. Di dalam mendoakan jemaatnya itu agar jemaat ini yang dilayani Paulus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalam, dan luas kasih Kristus, ya. Nah, itu yang berikutnya. Jadi kita ini bersyukur, ya, dapat percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena hamba-hamba Tuhan mengasihi kita, mengasihi jemaatnya dengan jalan mendoakan supaya dapat memahami tentang kasih Kristus yang begitu lebar, panjang, dalam, dan tinggi, ya.
Dengan demikian pada saat oma-oma, opa-opa ini semakin umur bertambah, semakin mengasihi Tuhan, semakin memahami kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, dengan demikian membuat oma-oma, opa-opa ya terus semangat di dalam hidup ini. Ya, karena apa? Tahu bahwa hidup ini berarti berguna. Nah, karena itu harapan Paulus ya itu diharapkan orang-orang percaya kepada Tuhan setia sampai pada saat Tuhan memanggil kita ke rumah Bapa. Nah, karena itu inilah yang menjadi semangat hidup kita ya, membuat oma-oma, opa-opa mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Nah, itulah arti hidup kita. Jadi kita hidup ini sekali ini sangat berarti oleh karena apa? Dikasih Tuhan. Merasakan benar-benar Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, karena itu melalui firman Tuhan yang singkat ini kiranya memberikan kekuatan oma-oma, opa-opa, sukacita di dalam kita mengikut Tuhan sampai pada akhirnya kita dipanggil Tuhan. Seperti Paulus mengatakan bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ya, lalu firman Tuhan ini kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang begitu indah, di mana kita mengasihi sesama kita dan kita bagaimana kita mendoakan mereka. Di mana pada saat ini oma opa boleh mendoakan sesama usia indah ataupun yang merasa sakit, kita doakan bersama-sama. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan, setelah itu menyanyikan pujian dengar suara Tuhan. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau mendengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, dengar suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku, kenal suaraku. Jing jing ting, 我要静静听，我要耳听我出声音。静静听，大家静静听，我的牧人真的我声音。你是他牧者，生命的主宰，我一定去听随主声音。你是他牧者，生命的主宰，我的牧人，听着我声音。Kita mau mendengar suara Tuhan. Bagaimana Tuhan sebagai gembala kita yang memimpin kita. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Kita kenal suara Tuhan. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembalaku, kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku,
suaraku. Demikianlah Tuhan mendengar suara kita dan kenal kita sebagai anak-anaknya. Mari kita mengadakan persembahan, pujian. Kita menyanyikan Ku Bawa Korban Syukur. Minggu ketiga bulan Februari ini ada 2 kali persembahan. Yang pertama untuk kas diakonia, yang kedua untuk kas usia indah. Dan kita memberikan atau kita menyimpan atau transfer ke tempat rekening saya. Kita menyanyikan Ku Bawa Korban Syukur. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Engkau memberi kami kekuatan dan juga kecukupan. Di mana pada saat ini kami mau memberi persembahan Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah Tuhan setiap pengurus dari Usia Indah dapat ya Tuhan memakai di dalam pekerjaan Allah. Dan uang ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami serahkan persembahan ini Tuhan, hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Masuk di dalam doa syafaat. Kita tahu sekarang ini banyak COVID dan pemberian vaksin yang akan diberikan kepada garda-garda di depan. Dan kita berdoa sehingga oma, opa, atau lansia juga dapat diberikan untuk pemberian vaksin ini. Sehingga kita orang-orang tua juga renta di dalam sakit COVID ini. Biarlah kita mau berdoa bagi negara dan bangsa ini supaya mereka dapat mengatur, memberikan dengan rata kepada rakyat Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami berdoa bagi pemerintah di mana pada saat ini ada program membagikan vaksin kepada semua orang-orang garda terdepan. Di mana dokter ataupun suster atau siapa saja yang di dalam rumah sakit. Mereka ya Tuhan didahulukan. Biarlah juga program pemerintah memberikan vaksin kepada lansia. Kepada kami orang-orang tua yang renta dengan penyakit. Khususnya ya Tuhan bagi mereka yang mempunyai penyakit. Biarlah Tuhan Kau menjaga, memberikan semua orang dapat ya Tuhan diberi vaksin semak mungkin. Biarlah Tuhan, biar vaksin ini dapat menjaga kami daripada ketularan daripada COVID ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi yang sakit. Kami berdoa bagi mamanya Moili, di mana pada saat ini dia memerlukan suster yang menangani mamanya. Biarlah Engkau Tuhan menolong dia, memberikan ya Tuhan suster dapat menjaga mamanya yang sedang sakit.
Tuhan, kami juga berdoa bagi Impik yang ada di Singapura. Dia juga memerlukan ya Tuhan pertolongan Engkau. Berikan dokter-dokter dan suster yang baik. Sehingga obat-obat yang dimakannya juga boleh memberi dia kesehatan. Dan semua ini Tuhan, kami juga menyerahkan oma opa yang dalam keadaan sakit lemah tubuh. Kiranya mereka juga diberi kekuatan, diberi kesehatan. Dan yang utama mereka diberi sukacita. Walaupun di rumah mereka dapat menikmati dan mensyukuri setiap berkat yang Kau berikan kepada mereka. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari Oma Opa kita akhiri kebaktian kita pada hari ini, di mana Oma Opa boleh kita membacakan doa Bapa kami. Dan kita setelah itu kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini kita punya persekutuan UI. Kiranya Oma Opa semuanya dapat bertemu lagi di minggu depan. Dan semuanya sehat walafiat. Tuhan memberkati. Amin.